Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Maulana, channel Mall Detektor. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan informasi untuk membantu rekan-rekan dalam hal-hal ataupun istilah di dalam metal detektor. Saya akan membantu mencoba berbagi informasi yang saya ketahui. Mungkin ada yang menjadi detektor pemula, rekan-rekan ada hal istilah yang mungkin awam jadi sangat perlu istilah ini supaya dapat menguasai metal detektor. Judul di sini yaitu mengenal istilah metal detektor. Poin pertama, MD. Orang sering mengatakan MD ataupun kepanjangannya metal detektor. Metal berarti logam. Metal bahasa Inggris, bahasa Indonesianya logam. Jenis logam, apapun itu logam, dari logam mulia, emas, perak, kuningan, titanium, timah, tembaga, kuningan dan sebagainya, sampai aluminium foil. Jadi itu dinamakan metal. Lalu ada katakan lagi detektor, metal detektor. Detektor dari kata dasar detection ataupun bahasa Indonesianya deteksi. Deteksi atau mengetahui sesuatu benda atau informasi oleh perorangan yang berada di dalam tanah atau benda yang tersembunyi. Jadi deteksi, mendeteksi, mengetahui benda dengan menggunakan metal detektor. Benda yang tersembunyi baik di dalam tanah ataupun di tempat yang lainnya, seperti di organ tubuh, seperti kita lihat di bandara dan juga tempat-tempat yang pemeriksaan keamanan supaya tidak ada logam seperti senjata dan sebagainya. Yaitu yang pertama MD, metal detektor. Yang kedua harus diketahui oleh para pemula frekuensi. Dari bahasa Inggris juga, frekuensi detektor. Ini penting Frekuensi detektor adalah getaran atau gelombang yang dihasilkan dalam 1 detik dengan satuan Hertz. Gelombang atau getaran yang dihasilkan dalam 1 detik dengan satuan Hertz. Tentunya di sini metal detektor menggunakan gelombang elektromagnetik. Untuk teman-teman, ataupun disingkat KHZ. Nanti kalau teman-teman lihat spesifikasi KHZ, ini menentukan kekuatan ataupun spek dari metal detektor Anda. KHZ kilohertz, Kilohertz merupakan simbol. Jadi sambil ngopi bareng-bareng teman, informasi kilohertz itu simbol untuk frekuensi. Kata hertz dipilih untuk menghargai jasa Heinrich Rudolf Hertz atas kontribusinya dalam bidang elektromagnetisme. Hertz menyatakan banyaknya gelombang dalam waktu 1 detik. 1 Hertz sama dengan 1 gelombang per detik. Jadi penemunya ini adalah Heinrich Rudolf Hertz. Makanya dikatakan disematkan namanya menjadi frekuensi gelombang elektromagnetik. Poin ketiga, sensitivitas. Ini sering kita bahas juga. Sensitivitas merupakan kode untuk mendeteksi logam yang terkecil. Namanya saja sensitif. Apabila kilohertznya tinggi, melebihi dari 16, 24, ada sampai 61, seperti Macro Go Racer, Altegod itu frekuensinya lebih kurang 16, ada yang 14. Menentukan sensitivitas dapat menemukan emas ataupun logam terkecil seperti sebesar biji padi. Ini sensitivitas ini sangat menentukan dalam pencarian ataupun menggunakan metal detektor. Apabila kilohertznya tinggi, KHZ-nya tinggi, maka sensitivitasnya tinggi. Lalu poin keempat, sering mengatakan koil. Apabila ada lagi sharing, ini koilnya 20 cm, besar koilnya 12 cm dan sebagainya. Ada koil yang 10 cm, kecil.
Ada yang koil agak sedang, ya, ada yang besar, ada yang paling besar. Koil ini ataupun bahasa Indonesianya kumparan, ya, kumparan ataupun gulungan, ya, gulungan dari tembaga. Nah, gulungan ataupun koil ini menentukan jarak deteksi hingga kedalaman. Apabila kumparannya besar, ya, besar, maka deteksinya kalau koil, ya, kedalamannya karena daya pantulan elektromagnetiknya lebih dalam lagi. Kadang-kadang koil yang terlalu besar bisa mengganggu tentang frekuensi ketika berada di pantai maupun di tempat medan elektromagnetik seperti daerah pantai pegunungan besi dan sebagainya. Ya, koil, ingat ketika menggunakan koil berarti kumparan yang di bawah, seperti contoh gambar ini. Lalu ada mode, ya, mode. Apabila Anda membaca pakai bahasa Inggris ada mode, berarti ada pilihan dalam pencarian logam. Anda ingin menggunakan mode apa? Mode discrete atau dan sebagainya. Apabila ada kata-kata mode, maka pilihan atau menu, ya. Lalu ada di situ dikatakan lagi al metal. Ya, kalau ada baca al metal berarti al artinya semua, metal semua logam. Untuk para pemula, ya, detektor yang harganya terjangkau 500 sampai ringnya 1,5 juta biasanya menggunakan semua logam al metal. Lalu yang ketujuh, diskriminasi, disingkat DISC. Discrime, perlakuan atau menerima, menolak, membedakan terhadap suatu frekuensi logam. Jadi kalau ada diskriminasi seperti ini, diskriminasi terhadap suku, bangsa dan sebagainya, warna kulit. Tapi di logam ini diskriminasi yaitu perlakuan menolak benda-benda yang tidak diinginkan seperti paku, aluminium foil, ya, besi dan sebagainya. Discrime, ketika membaca discrime berarti menolak, meniadakan yang tidak kita inginkan. Dan ada poin lagi, eliminasi. Di situ ada beberapa metal detektor yang speknya tinggi, ada eliminasi, yaitu menghilangkan atau meniadakan logam tertentu, dieliminir, dieliminasi, dihilangkan, disingkirkan. Nah, ini menentukan juga waktu Anda menggunakan eliminasi. Lalu ada bahasa Inggris seperti biasa, ya. Poin ke-9 gold, yaitu emas, silver, perak, bronze. Kalau Anda baca bronze berarti tembaga, kekuningan, ya. Iron, yaitu besi. Aluminium foil, seperti aluminium foil rokok. Nah, ini istilah ada aluminium foil, biasa di atas ini foil. Kalau emas, gold dan sebagainya. Ada lagi di poin ke-10, ya, threshold. Ini sering orang bingung apa itu threshold, ya. Ketika Anda membeli metal detektor, threshold teknik penyelesaian ambang atau balance keseimbangan tanah yang mengandung panas, besi dan air asin. Nah, threshold ini menentukan ketika Anda bermain di pantai, Anda harus menyeimbangkan antara metal detektor, ya, biasanya ini koil, ya, diayun-ayunkan hingga frekuensi metal detektor dengan frekuensi tanah seimbang. Makanya thresholdnya sama, threshold. Di situ biasanya di makro, ya, merek-merek makro itu ada dikatakan threshold. Lalu yang ke-11 mineral, ya, ada rock. Di situ juga ada keterangannya rock, yaitu besi atau batu panas. Batu, makanya saya sarankan ketika pencarian di alam terbuka jangan mainnya di siang hari pukul 11 sampai pukul 12. Pukul 2, ya, 12 pukul 14. Itu biasanya batu panas sehingga menghasilkan panas batu rock, ya, menjadi frekuensi dan terdeteksi ketika kita menggali tracer pencarian terganggu frekuensinya, ya. Ini mineral biasanya seperti besi, tembaga dan lainnya terdapat di tambang emas, ya, ketika emas yang lengket di bebatuan. Ini sangat mengganggu mineral ini, dan saya sarankan ketika
ada kode mineral, pencariannya itu ketika suhu sedang di bawah 29 derajat ya. Kalau suhu di atas 30 biasanya terganggu dengan panas langsung. Lalu ada kata yang poin 12, target ID. Target ID yaitu identitas sasaran benda atau logam. Nah, biasanya ada pinpoint ya, target ID sudah ditentukan titiknya. Lalu ada target ID, target yang ingin ditentukan. Itu saja istilah-istilah ya, supaya kita paham ketika diskusi dengan teman-teman dan juga menambah wawasan kita. Seperti biasa, bukannya menggurui tapi berbagi informasi supaya istilahnya lebih profesional ya, walaupun kita sedang pemula. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mall Detektor.